Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan soal reading. Yang mana untuk menjawab soal reading, yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama yang kita lakukan dengan membaca soalnya. Jadi, dengan membaca soal, kita mencari kata kunci, baru kita ke teksnya. Sehingga memudahkan kita dan akan mempersingkat waktu. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Di sini pertanyaannya itu people can rely on cassava in times of famine because titik-titik. Di masyarakat bisa mengandalkan singkong di saat paceklik karena titik-titik. Di sini kata kuncinya kata famine. Jadi kita cari paragraf yang membahas tentang famine, yang mana ini ada pada paragraf pertama, itu baris keempat, sehingga paragraf kedua dan ketiga itu kita skip. Jadi kita fokus hanya pada paragraf pertama. Karena kata famine atau kata paceklik itu dijelaskan hanya ada pada paragraf pertama. Di sini disebutkan bahwa the root is also the source of the manufacture commodity. Tapioca, a small field plant with cassava, can be insurance against famine. Jadi di situ dijelaskan atau disebutkan bahwa akar yang merupakan sumber komoditas manufaktur tapioka, lahan kecil yang ditanami singkong dapat menjadi jaminan terhadap paceklik. Because the crop can be left in the ground for 2 or 3 years without deterioration of the tuber. Jadi karena tanaman dapat dibiarkan di dalam tanah selama 2 atau 3 tahun tanpa kerusakan pada umbinya. Jadi sesuai dengan pernyataan di situ, kita lihat pada opsi A, cassava can grow in any climate throughout the year. People can rely on cassava in times of famine because cassava can grow in any climate throughout the year. Masyarakat bisa mengandalkan singkong di saat paceklik karena singkong dapat tumbuh di iklim apapun sepanjang tahun. Ini kurang tepat. Karena di pernyataannya disebutkan, di situ dijelaskan tadi bahwa akar juga merupakan sumber komoditas manufaktur tapioka, lahan kecil yang ditanami singkong dapat menjadi jaminan terhadap paceklik. Jadi singkong dapat menjadi jaminan terhadap paceklik karena di sini alasannya the crop can be left in the ground for 2 or 3 years without deterioration of the tuber. Jadi alasannya karena tanaman singkong itu dapat dibiarkan di dalam tanah selama 2 atau 3 tahun tanpa kerusakan pada umbinya. Jadi bukan karena tumbuh di iklim apapun sepanjang tahun. Opsi yang B, the tuber can last for more than 1 year as long as they are not pulled out. Umbinya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Nah ini kita skip karena bisa jadi ini jawabannya. Karena sesuai dengan pernyataannya tadi disebutkan bahwa singkong itu bisa menjadi jaminan terhadap paceklik karena tanaman ini dibiarkan di dalam tanah selama 2 atau 3 tahun tanpa kerusakan pada umbinya. Jadi umbinya tidak akan rusak selama 2 atau 3 tahun. Sehingga sesuai dengan opsi yang B bahwa umbinya di sini dijelaskan bahwa umbinya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Asal tidak dicabut. Opsi yang C, characteristic of people consuming cassava. Ciri-ciri masyarakat mengkonsumsi singkong. Opsi yang C kita coret karena tidak sesuai dengan pernyataan pada paragraf pertama. Yang D, it is the most important food in many parts of the world. Itu adalah makanan terpenting di banyak belahan dunia. Ini juga kita coret. Karena bukan alasan masyarakat bisa mengandalkan singkong pada saat paceklik. Yang E, it can be stored for a long time without being rotten. Dapat disimpan dalam waktu lama tanpa menjadi busuk. Ini salah, karena kalau singkong itu memang bisa disimpan dalam waktu yang lama, tapi itu tidak boleh dicabut, karena kalau udah dicabut, dia akan membusuk. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ada pada opsi yang B. Jadi people can rely on cassava in times of famine because the tuber can last for more than 1 year as long as they are not pulled out. Jadi masyarakat itu bisa mengandalkan singkong di saat paceklik karena umbinya bisa bertahan lebih dari 1 tahun asalkan tidak dicabut. Sesuai dengan pernyataan bahwa di sini dijelaskan bahwa singkong itu bisa
Di sini dijelaskan bahwa because the crop can be left in the ground for 2 or 3 years without deterioration of the tuber. Jadi dapat menjadi jaminan terhadap paceklik karena tanaman ini dapat dibiarkan di dalam tanah, artinya tidak dicabut, selama 2 atau 3 tahun tanpa kerusakan pada umbinya. Artinya umbinya bisa bertahan lebih dari 1 tahun asalkan tidak dicabut. Jawabannya adalah yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 2. Sini yang ditanyakan, which of the following statement is not true according to the text? Jadi yang ditanyakan pernyataan atau opsi berdasarkan opsi dari A, B, C, D, dan E, di manakah pernyataannya yang tidak benar atau tidak sesuai dengan teks. Kita lihat pada opsi A, Farinha and Gary are other names of cassava. Ini dijelaskan pada baris kedua, pada paragraf pertama. Jadi cassava is the staple food of millions of people in Africa, Asia, and South and Central America. It's swollen. Tuberous root can be boiled and mashed or grated to produce a meal known as farinha in Brazil and gari in Nigeria. Jadi di situ dijelaskan bahwa singkong merupakan makanan pokok jutaan orang di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan dan Tengah. Akar umbinya yang bisa dapat direbus atau akar umbinya dapat direbus dan dihaluskan atau diparut untuk menghasilkan makanan yang dikenal dengan farinha atau sebagai farinha di Brazil dan gari di Nigeria. Jadi disebutkan, jadi sudah sesuai dengan teks bahwa farinha dan gari itu merupakan nama lain dari singkong atau nama makanan yang terbuat dari singkong. Kemudian opsi yang B, being low in protein cassava may cause malnutrition. Kata malnutrition ada pada paragraf kedua, baris kedua. Di sini dijelaskan bahwa the tuber consists almost entirely of starch and are particularly low in protein. Being low in protein, so the defense on cassava leads to serious malnutrition. Jadi di situ dijelaskan bahwa the tuber consists almost. Ini juga memiliki kelemahan serius lainnya. Umbi-umbiannya hampir seluruhnya. Jadi the tuber consists almost entirely. Umbi-umbian hampir seluruhnya terdiri dari pati dan sangat rendah protein. The tuber consists almost entirely of starch and are particularly low in protein. Itu artinya umbi-umbian hampir seluruhnya terdiri dari pati dan sangat rendah protein. So, dependence on cassava leads to serious malnutrition. Sehingga ketergantungan pada singkong menyebabkan malnutrisi yang serius. Jadi opsi yang B sudah sesuai dengan teksnya. Kemudian opsi yang C, some cassava should not be eaten because they are poisonous. Yang E, particular condition of soil and climate can make cassava poisonous. Kata kuncinya sama, poisonous. Kita cari kata ini ada pada paragraf kedua setelah pernyataan opsi B tadi. Di sini dijelaskan bahwa to make matter worse, some varieties when grow under certain condition of soil and climate develop a high acid content and become extremely poisonous to people and livestock if eaten raw. Jadi di situ dijelaskan bahwa beberapa varietas jika ditanam pada kondisi tanah dan iklim tertentu akan menghasilkan kandungan asam yang tinggi dan menjadi sangat beracun bagi manusia dan ternak jika dimakan mentah. Itu artinya jika singkong ditanam di kondisi tanah dan iklim tertentu akan menghasilkan kandungan asam yang tinggi, yang mana ini menyebabkan singkong menjadi beracun bagi manusia dan ternak. Sehingga opsi yang E dan C itu sudah sesuai dengan teks, di mana opsi yang E, particular condition of soil and climate can make cassava poisonous. Yang mana ini artinya kondisi tanah dan iklim tertentu dapat membuat singkong menjadi beracun. Ini sesuai dengan pernyataannya. Sama dengan yang C, some cassava should not be eaten because they are poisonous. Jadi beberapa singkong itu tidak boleh dimakan karena beracun. Yang dijelaskan bahwa singkong yang ditanam di iklim tertentu atau kondisi tanah dan iklim tertentu itu dapat menyebabkan singkong menjadi beracun karena kandungan asamnya yang tinggi. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ada pada opsi yang D.
karena pernyataan people consuming only cassava for long periods of time may endanger their health. Dimana di sini dijelaskan bahwa orang yang hanya mengkonsumsi singkong dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan. Yang mana pernyataan ini tidak dijelaskan pada baris manapun atau tidak ada pada teks. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ada pada opsi yang D. Kemudian soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan, it is likely that doctor will advise pregnant woman not to eat too much cassava for fear that ... Jadi kemungkinan besar dokter akan menyarankan ibu hamil untuk tidak makan singkong terlalu banyak karena takut ... Di sini pernyataannya itu dijelaskan pada paragraf ketiga. Kata kuncinya yaitu doctor. Doctor have begun to suspect that cassava, if eaten in large amount during pregnancy, may cause deformities in the developing fetus. There appear to be a correlation between the eating of cassava by pregnant women and the occurrence of various kinds of brain or other neuronal malformation in their babies. Di situ dijelaskan bahwa para dokter itu mulai curiga bahwa singkong jika dimakan dalam jumlah banyak saat hamil dapat menyebabkan kelainan nasib pada perkembangannya. Tampaknya ada kolerasi antara makan singkong oleh ibu hamil dengan terjadinya berbagai macam kelainan otak atau saraf lainnya pada bayi mereka. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ada pada opsi yang A. Their babies may have malformed brains. Jadi kemungkinan besar dokter akan menyarankan ibu hamil untuk tidak makan singkong terlalu banyak karena takut bayi mereka mungkin memiliki kelainan otak. Yang mana dijelaskan pada baris pertama, kedua, dan ketiga di paragraf ketiga. Sedangkan opsi yang A, they will be deformed. Mereka akan berubah bentuk. Ini tidak ada dalam pernyataan. Opsi yang B, the foods will not develop, yaitu seruling tidak akan berkembang. Ini juga tidak dijelaskan. Opsi yang C, their bodies will become crippled. Jadi tubuh mereka akan menjadi lumpuh. Ini juga tidak sesuai dengan pada baris ketiga. Pada paragraf ketiga. Lalu opsi yang D, their baby's blood will be poisoned. Jadi darah bayinya akan diracuni. Opsi yang D juga tidak sesuai dengan pernyataan. Sehingga soal nomor 3 jawabannya ada pada opsi yang E. Kemudian pertanyaan soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan, we may conclude that the writer. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa penulis ... Untuk mencari kesimpulan, kita fokus pada paragraf pertama pada kalimat pertama di setiap paragraf, karena dalam paragraf kalimat utamanya ada di awal kalimat. Kemudian untuk baris ketiga itu dibaca keseluruhan, karena biasanya kesimpulan itu dijelaskan pada akhir paragraf. Di sini dijelaskan bahwa cassava is the staple food of millions of people in Africa, Asia, and South and Central America. Its woolen tuberous root can be boiled and mixed or grated to produce a meal known as farinha in Brazil and gari in Nigeria. Jadi singkong merupakan makanan pokok jutaan orang di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan dan Tengah. Akar umbinya yang dapat direbus dan dihaluskan atau diparut untuk menghasilkan makanan yang dikenal sebagai farinha di Brazil dan gari di Nigeria. Kemudian pada paragraf kedua, it has other serious disadvantage. The tuber consists almost entirely of starch and are particularly low in protein, so the dependence on cassava leads to serious malnutrition. Di situ dijelaskan bahwa singkong merupakan makanan pokok jutaan orang. Tadi di baris pertama, paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan bahwa it has other serious disadvantage. Jadi singkong itu juga bisa membahayakan. The tuber consists almost entirely of starch and are particularly low in protein. So the dependence on cassava leads to serious malnutrition. Jadi
Singkong juga memiliki kelemahan serius lainnya. Umbi-umbiannya hampir seluruhnya terdiri dari pati yang sangat rendah protein, sehingga ketergantungan pada singkong dapat menyebabkan malnutrisi yang serius. Kemudian pada paragraf ketiga, the new danger has emerged over the past few years in Nigeria. Doctors have begun to suspect that cassava, if eaten in large amount during pregnancy, may cause deformities in the developing fat. There appear to be a correlation between the eating of cassava by pregnant women and the occurrence of various kind of brain or other neuronal malformation in their babies. Jadi, di situ dijelaskan bahwa bahaya baru telah muncul dalam beberapa tahun terakhir di Nigeria. Para dokter itu mulai curiga bahwa singkong jika dimakan dalam jumlah banyak saat hamil dapat menyebabkan kelainan nasib. Pada perkembangannya, tampaknya ada kolerasi antara makan singkong oleh ibu hamil dengan terjadinya berbagai macam kelainan otak atau saraf lainnya pada bayi mereka. Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan di situ, bisa kita simpulkan bahwa penulis titik-titik pada opsi A suggest that cassava is a good alternative for staple foods, yaitu berpendapat bahwa singkong merupakan alternatif makanan pokok yang baik. Kemudian opsi yang B, want to tell people to stop eating cassava, itu ingin menghimbau masyarakat untuk berhenti makan singkong. Opsi yang C, so how people in developing countries live, menunjukkan bagaimana masyarakat di negara berkembang hidup. Opsi yang D, warns the reader of the danger of consuming too much cassava, yaitu memperingatkan para pembaca akan bahaya mengkonsumsi singkong secara berlebihan. Lalu opsi yang E, explain the effect of food storage in developing countries, menjelaskan dampak kekurangan pangan di negara berkembang. Nah, jadi dari pernyataan di situ bisa dapat disimpulkan bahwa penulis itu ingin menghimbau masyarakat untuk berhenti makan singkong. Opsi yang B, karena dijelaskan pada paragraf kedua dan ketiga, yaitu tentang kelemahan atau tentang bahaya yang disebabkan oleh makan singkong. Kemudian soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan, the main subject of the passage is, pokok bahasan utama bacaan tersebut adalah titik-titik. Jadi jika dalam text reading yang ditanyakan tentang main subject, main idea, maka kita fokus pada kalimat pertama setiap paragraf untuk mencari jawabannya. Di sini kalimat pertamanya, Herman Melville, an American author best known today for his novel Moby Dick, was actually more popular during his lifetime for some of his other works. Jadi Herman Melville, seorang penulis Amerika yang terkenal saat ini karena novelnya Moby Dick, sebenarnya lebih populer selama hidupnya karena beberapa karyanya yang lain. Lalu pada paragraf kedua baris pertama, with the publication of this early adventure novel, Melville developed a strong and loyal following among readers eager for his tale of exotic places and situations. Jadi dengan terbitnya novel-novel petualangan awal ini, Melville mengembangkan pengikut yang kuat dan setia di kalangan pembaca yang menginginkan kisah-kisah tentang tempat-tempat dan situasi-situasi eksotik. Pada opsi A, Melville Travels, yaitu perjalanan Melville. Opsi yang B, the popularity of Melville novel, yaitu popularitas novel Melville. Lalu opsi yang C, Melville personal background, latar belakang pribadi Melville. Lalu opsi yang D, Moby Dick. Yang E, Melville Signs, atau tanda tangan Melville. Jadi berdasarkan pernyataan di paragraf pertama dan kedua, di setiap kalimat utamanya, itu bisa disimpulkan bahwa pokok bahasan utamanya itu membahas mengenai popularitas novel Melville. Nah, di sini paragraf pertama, kalimat pertama tadi membahas tentang novel Melville, kemudian di paragraf kedua baris pertama juga membahas tentang novel. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 6. Sini yang ditanyakan yaitu according to the passage, Melville early novel were. Jadi yang ditanyakan yaitu menurut teks tersebut novel awal Melville adalah titik-titik. Jadi di
Di sini kata kuncinya yaitu early novel. Melville early novel. Nah, yang ditanyakan yaitu novel awal Melville. Yang mana ini dijelaskan pada paragraf kedua. Jadi kata Melville early novel itu bisa dilihat pada paragraf kedua. Di sini ada pernyataan, with the publication of this early adventure novel, Melville developed a strong and loyal following among readers eager for his tales of exotic place and situation. Di situ dijelaskan bahwa dia sering berpergian dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama perjalanannya sebagai dasar untuk novel-novel awalnya. Jadi berdasarkan teks di situ, bahwa novel awal dari Melville itu berdasarkan perjalanannya, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara selama perjalanan. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D. According to the passage, Melville early novel were based on his travel. Jadi menurut teks di situ, bahwa novel awal Melville adalah berdasarkan pengalamannya, yang mana ini dijelaskan pada paragraf kedua. Kemudian pembahasan soal nomor 7. Di sini yang ditanyakan, in what year did Melville book about his experience as a cabin boy appear? Jadi pada tahun berapa buku Melville tentang pengalamannya sebagai awak kabin muncul? Di sini kata kuncinya itu cabin boy appear. Mana ini ada pada baris ketiga, cabin boy. Di sini pernyataannya, Melville signed as a cabin boy on a merchant ship that was to sail from his Massachusetts home to Liverpool, England. His experience on this trip served as a basis for the novel Redburn in 1849. Jadi Melville menandatangani kontrak sebagai awak kabin di kapal dagang yang akan berlayar dari rumahnya. Kemudian Massachusetts ke Liverpool, Inggris. Pengalamannya dalam perjalanan ini menjadi dasar novel Redburn tahun 1849. Jadi berdasarkan pernyataan di situ, kita dapat menyimpulkan bahwa tahun 1849 merupakan jawaban untuk soal nomor 7, yaitu ada pada opsi yang D. Karena yang ditanyakan yaitu pada tahun berapa buku Melville tentang pengalamannya sebagai awak kabin muncul. Di sini dijelaskan bahwa awak kabin muncul itu pada tahun 1849. Kemudian pembahasan soal nomor 8. Di sini pertanyaannya, the word basis in line 5 is closest in meaning to. Jadi yang ditanyakan kata basis pada baris kelima. Yang mana basis ini memiliki makna atau arti yang sama dengan salah satu opsi yang disediakan. Pada opsi A ada kata foundation, yang B message, yang C bottom, D theme, dan yang E loyal. Pada opsi A, foundation itu artinya dasar, yang B message artinya pesan, yang C bottom artinya bawah, lalu yang D theme artinya tema, yang E loyal artinya setia. Yang ditanyakan kata basis. Sini dijelaskan bahwa his experience on this trip served as a basis for the novel Redburn. Jadi pengalamannya dalam perjalanan ini menjadi dasar novel Redburn. Jadi basis di situ artinya yaitu dasar. Sehingga jawaban soal nomor 8 ada pada opsi yang A. Di kata basis itu sama dengan kata foundation, yang mana keduanya itu memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama memiliki arti yaitu dasar. Kemudian pembahasan soal nomor 9. Di sini yang ditanyakan, the passage implies that Melville stay in Tahiti because. Jadi bagian atau berdasarkan teks tersebut mengatakan bahwa Melville itu tinggal di Tahiti karena titik-titik. Kata kuncinya yaitu kata Tahiti. Kata Tahiti itu ada pada paragraf pertama. Di sini dijelaskan bahwa in 1841 Melville set out on a whaling ship headed for the South Seas.
After jumping ship in Tahiti, he wandered around the island of Tahiti and Moorea. Jadi di situ dijelaskan bahwa pada tahun 1841 Melville itu berangkat dengan kapal penangkap ikan paus menuju Laut Selatan. Setelah melompati kapal di Tahiti, dia berkeliling di sekitar Pulau Tahiti dan Moorea. Tadi yang ditanyakan itu kenapa Melville itu tinggal di Tahiti. Pada opsi A, he had unofficially left his ship, yaitu dia secara tidak resmi telah meninggalkan kapalnya. Artinya di situ dia meninggalkan kapalnya, sehingga dia tinggal di Tahiti. Opsi yang B, he was on leave while his ship was in port. Dia sedang cuti saat kapalnya berada di pelabuhan. Opsi yang C, he had finished his term of duty. Dia telah menyelesaikan masa tugasnya. Lalu opsi yang D, he had received permission to take a vacation in Tahiti. Dia telah mendapat izin untuk berlibur di Tahiti. Opsi yang E, he has unofficially stayed in his ship. Dia secara tidak resmi telah stay in his ship, jadi berada di kapalnya. Nah, untuk soal nomor 9, jawabannya ada pada opsi yang A. Karena tadi dijelaskan bahwa pada tahun 1841, Melville itu berangkat dengan kapal penangkap ikan paus menuju Laut Selatan. Namun dia melompati kapalnya di Tahiti dan meninggalkannya, kemudian dia berkeliling di sekitar Pulau Tahiti dan Moorea. Sehingga di situ jelaskan bahwa Melville itu tinggal di Tahiti karena dia meninggalkan kapalnya. Jawabannya ada pada opsi yang A. Kemudian pembahasan soal nomor 10. Di sini pertanyaannya yaitu a frigate in line 7 is probably ... Jadi kata frigate atau yang artinya fregat di baris ke-7 itu adalah ... atau mungkin artinya ... di antara opsi A sampai dengan yang E. Frigate pada baris ke-7 yaitu di sini naval frigate that was returning to the eastern United States around Cape Horn. Jadi di situ kata frigate merujuk pada sebuah kapal. Yaitu naval frigate. Jadi soal nomor 10 jawabannya ada pada opsi yang A. Yang B yaitu a ship. Karena a ship itu artinya sebuah kapal. Opsi yang A, an office, itu artinya kantor. Yang C, a troop, artinya pasukan. Yang D, a train, artinya kereta api. Dan yang E, school, artinya sekolah. Sedangkan baris ke-7 mengatakan bahwa frigate ini merujuk pada naval frigate that was returning to the eastern United States around Cape Horn. Jadi di situ frigate itu merujuk pada sebuah kapal. Jawabannya adalah opsi yang B. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin tahu lebih banyak soal-soal bahasa Inggris, psikologi, Polri, dan akademik lainnya secara gratis, kalian bisa menonton konten-konten lainnya di YouTube channel Kelas Bimbel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa mengunjungi TikTok Kelas Bimbel karena di sana juga membahas banyak sekali pembahasan dan soal-soal lainnya. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi IG Kelas Bimbel yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin tahu nih kemampuannya sudah sampai mana, kalian bisa ikut TO loh di Kelas Bimbel, karena Kelas Bimbel itu sudah membuka paket tryout psikologi dan akademik yang super lengkap. Ditambah juga ada video pembahasan per soalnya. Mulai dari paket bundling VIP, Gold, Silver, serta paket TO satuan yang bisa kalian beli di web Kelas Bimbel. Selain itu juga ada yang menarik nih, jika kalian membeli paket bundling, nanti kalian juga akan mendapatkan paket kecermatan. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar dan beli paket TO-nya di web Kelas Bimbel. Dan untuk yang masih bingung cara membeli paketnya, bisa menghubungi WA admin yang ada di link Instagram Kelas Bimbel, di link bio Instagram Kelas Bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel.